Militer Iran terus mengejarkan serangan ke Israel, termasuk dengan penggunaan rudal terbaru kelas berat Sajil. Serangan pun meluas ke gedung Bursa Efek hingga ke rumah sakit. Tindakan ini dilakukan Iran karena Israel pun sebelumnya menyerang rumah sakit dan fasilitas sipil di Iran. Akan seperti apa perang antara kedua negara ke depannya setelah sasarannya mulai melebar dengan menyasar fasilitas sipil hingga ekonomi? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Marsikal Purnawirawan Cepi Hakim. Selamat malam Pak Cepi. Selamat malam, selamat malam. Ya, Pak Cepi, ini sasaran serangan dari kedua pihak semakin melebar, Pak. Bagaimana Anda menilainya, Pak? Ya, perang Iran-Israel kali ini memang mempunyai warna sendiri ya. Tetapi basicnya adalah yang harus kita ketahui bahwa sejak kehadiran Israel pada tahun 1948, dia memang telah membangun sistem pertahanan udara yang sangat kuat. Dia merasa berada di tengah-tengah musuh yang mengancam. Ya. Dia harus mempertahankan eksistensinya. Itu sebabnya pada tahun 1948, pendiri Israel David Ben-Gurion mengatakan bahwa a high standard of living, rich culture, spiritual, political, and economic independence are not possible without full of aerial control. Tanpa dia menguasai dengan penuh wilayah udaranya, maka tidak mungkin eksistensi Israel itu bisa berlangsung. Jadi pada dasarnya Israel memang sudah membangun angkatan perang yang sifatnya ofensif dan pertahanan udara yang sangat kuat. Kemudian terjadi konflik yang tidak berkesudahan di Timur Tengah ini. Sebenarnya akar konflik itu sederhana ya, cuman dua aja, perebutan teritori dan perebutan natural resources. Itu pelajaran awal dari manajemen konflik ya. Itu yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini antara Israel dengan negara-negara Arab. Dalam hal ini yang paling akhir adalah dengan Iran. Pada tahun 70-an atau beberapa tahun yang lalu, di mana terjadi perang yang cukup besar antara Iran dengan negara-negara Arab, itu dengan mudah Israel memenangkan itu dalam tanda petik ya. Karena bantuan dari Amerika, dari negara-negara lainnya itu sangat kuat, sementara negara-negara Arab tidak kompak bersatu. Dan sekarang pun kita melihat bagaimana Iran sendirian. Yang harus kita lihat sekarang, mengapa Iran tiba-tiba dia begitu berani melawan Israel yang sangat diketahui memiliki angkatan perang yang kuat dan sangat diketahui memiliki sistem pertahanan udara yang juga sangat solid. Artinya adalah Iran sudah mempersiapkan dirinya. Iran, keturunan bangsa Persia ini, dia muncul sejak tahun 79 setelah menggulingkan Shah Iran. Dan konsolidasinya itu luar biasa. Dan mereka kemudian belakangan ini kita lihat berani berhadapan dengan Israel. Tidak mungkin ya sebuah negara semacam Iran di Timur Tengah berani berkonfrontasi langsung ya dengan Israel. Berarti dia sudah mempunyai satu calculated risk, dia mempunyai risiko yang sudah diperhitungkan dalam berkonflik frontal dengan Israel. Israel memiliki pertahanan udara yang kuat, yang terkenal dengan nama Iron Dome. Ya, Iron Dome itu adalah turunan dari Strategic Defense Initiative-nya Ronald Reagan pada tahun 80-an, 83 kalau nggak salah, yaitu berupa pagar imajiner yang dibangun untuk melindungi negara-negara anggota NATO dari serangan ICBM Fakta Warsawa, ya, Intercontinental Ballistic Missiles. Dan format inilah yang dibangun oleh Israel dalam bentuk Iron Dome. Tetapi Iron Dome yang dibangun oleh Israel adalah untuk menangkal serangan-serangan jarak dekat. Ya. Jadi dia memang berhadapan dengan banyak sekali serangan-serangan udara jarak dekat dan tidak ada yang pernah sukses menembus Iron Dome itu sehingga sangat terkenal. Tetapi sekarang Iran itu sudah mempelajari banyak ya dari berbagai peperangan-peperangan, pertempuran-pertempuran yang terjadi, bagaimana Iron Dome itu susah ditembus.
Nah, kemudian pada satu ketika Iran menyerang sekaligus dari peluru-peluru rudal balistik jarak jauh, jarak sedang, dan juga jarak dekat dengan ratusan drum sekaligus. Sehingga walaupun antisipasi Israel sudah membangun Iron Dome, David Sling, dan Arrow 3, Ya, Pak Cepi? sorry ada gangguan ya. Tidak, Oke, saya tidak ada, lanjutkan. Pak. Ya, Jadi silakan. walaupun Israel sudah mengantisipasi serangan-serangan itu dengan merestorasi Iron Dome dengan menambah David Sling dan Arrow 2 dan Arrow 3 yang menangkal serangan jarak sedang dan jarak jauh. Tetapi kalau serangan itu datang tiba-tiba, ya, di dalam pertempuran udara itu kuncinya satu, surprise attack. Dan Iran melaksanakan surprise attack, rudal-rudal balistik jarak jauh, jarak menengah, dan jarak dekat, dan ratusan drum sekaligus dalam satu waktu. Sehingga tembus juga lah Iron Dome itu. Ini memperlihatkan kepada dunia bahwa Iran tidak main-main. Iran sudah membuat rencana jangka panjang strategis untuk mengambil langkah seperti yang dilakukannya sekarang ini. Ya, Dan ini saya percaya Israel juga surprise ya. Israel juga cukup kaget dengan serangan langsung dari Iran itu. Itu sebabnya dia ya, juga baik. langsung menyerang langsung dengan pesawat-pesawat tempurnya ke negara Iran. Sorry, silakan. Ya, baik Pak Cepi. Terima kasih. Nantinya kami akan melanjutkan dialog ini setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.